Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ma ba'd. Baik. Faslun salat. Baik. Sebelum masuk, karena kita masuk pembahasan salatul jamaah. Hukum salat berjamaah. Salatul jamaah. Salat jamaah, para ulama berbeda pendapat. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan fardu ain. Pendapat pertama mengatakan fardu ain. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. yakni apabila sudah ditegakkan sebagian orang, maka sudah mencukupinya, menggugurkan kewajiban yang lainnya. Pendapat yang ketiga mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Baik. Fardu kifayah di antara Imam Nawawi. Imam Nawawi di sebagian kitabnya berpendapat fardu kifayah. Baik, adapun pendapat yang ketiga adalah sunnah muakkadah. Ini pendapatnya Imam Rafi'i. Al-Imam Rafi'i rahimahumullah. Dan dalilnya, dalil disyariatkan salat jamaah adalah firman Allah. Jadi ulama beda pendapat tentang hukumnya. Tentang hukumnya berbeda pendapat. Dalilnya, dalil disyariatkan salat berjamaah adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak." Ini ayat perintah untuk menegakkan salat di saat peperangan. Allah menyuruh untuk melaksanakan salat jamaah di saat perang. Maka kondisi aman lebih disyariatkan. Dalam kondisi aman lebih disyariatkan. Kalau dalam peperangan saja diperintahkan untuk salat berjamaah, disebut dengan salat khauf. Salat khauf. Nah, disyariatkan untuk berjamaah. Bagaimana lagi dalam keadaan aman, tidak dalam peperangan, maka lebih ditekankan. Ya. Kemudian juga ada ijma'. Ya, para ulama bersepakat bahwasannya salat berjamaah lebih utama. Salat berjamaah disyariatkan dan lebih utama. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah taala wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan. Jadi pendapat beliau di sini adalah sunnah muakkadah. Ya, dan ini pendapat madhab Syafi'i, imma dia sunnah muakkadah wa imma fardu kifayah. Dalilnya, dalil yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan akan bahwa salat berjamaah tidak sampai fardu ain. Karena kalau fardu ain konsekuensinya dia enggak berjamaah tanpa uzur, dia berdosa. Salatnya sah namun berdosa. Ini konsekuensi pendapat yang mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya fardu ain.
Ya, kalau dia nggak sholat berjamaah dia dosa. Baik, adapun sunnah muakkadah fardu kifayah tidak sampai demikian. Dalil mereka adalah sabda Nabi SAW. Ini menunjukkan akan kedalamannya penelitian para ulama. Jadi ulama itu ketika datang nas yang secara zahir menunjukkan akan kewajiban sesuatu secara zahir, ya. Kemudian ada dalil lain yang memalingkan makna kewajiban kepada makna sunnah. Ya, kepada makna sunnah. Jadi ulama sepakat salat berjamaah disyariatkan dan lebih afdal. Ya, lebih utama. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya. Di sini disebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Bukhari dari Abu Sa'id, sedangkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Ya, kata Nabi, salatul jamaah, salat berjamaah afdalu. Nah, kalimat afdal memalingkan makna kewajiban. Ya, memalingkan makna perintah yang berkonsekuensi wajib. Di antara dalil yang digunakan oleh ulama yang berpendapat salat jemaah adalah fardhu ain adalah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amuru rajulan fayusalli bin nasi thumma intalaq. Ya, thumma intalaqa ma'a rijalin ma'ahum hazmun wa min hatabin ila qaumin la yashhaduna salat ila akhirih. Ya, kata Nabi SAW, aku berniat untuk menyuruh seorang mengimami salat. Lalu aku keliling, ya, untuk mencari rumah-rumah yang mana penghuninya tidak salat berjamaah. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad. Oleh karenanya Imam Ahmad berpendapat bahwa salat berjamaah itu wajib, fardhu ain. Berdasarkan dalil ini, bahwa Nabi ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Ya. Namun, ya, makna daripada kewajiban tadi, taruhlah tadi konsekuensinya wajib hadis tadi. Zohir hadis tadi konsekuensinya adalah fardu ain. Ya. Nah, sedangkan dalam kaidah disebutkan, kaidah usul al-aslu fil amri al-wujub. Ya. Al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Hukum asal perintah adalah menunjukkan wajib. Taruhlah hadis tadi menunjukkan zahirnya wajib. Illa kecuali in wujida dalilun, kalau didapati ada dalil lain yang memalingkan makna wajib kepada makna sunnah. Ternyata ada yaitu dalil dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi, salatul jama'ati afdalu, ya, min salatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah lebih utama. Nah, kalimat lebih utama ini berarti apa? Dia qarinah. Qarinah yang memalingkan makna wajib kepada makna sunnah. Ya. Kepada makna sunnah. Baik, sehingga para ulama, ya, dari di antara dari Imam Abu Syuja berpendapat bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Baik. Sunnah muakkadah berdasarkan dari dalil tadi. Dan riwayat tadi dikatakan afdalu min 25 darajatan. Baik. Ya, ini dalil yang digunakan oleh para
Ulama diantaranya adalah Imam Abu Syuja' ya, rahimahullah. Untuk selain Jumat. Untuk selain Jumat. Adapun sholat berjamaah pada saat Jumat hukumnya wajib, fardhu ain. Ya, hukumnya fardhu ain kecuali kalau ada uzur. Ya, kecuali kalau ada uzur yang memang dia dibolehkan tidak Jumatan seperti musafir. Boleh uzur. Boleh dia enggak Jumatan. Baik. Ya. Nah, salat yang dimaksud jamaah di sini adalah jamaah selain Jumat. Salat maktubah, salat fardu yang selain Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Wa qila fardu kifayah. Ada pula yang mengatakan fardu kifayah. Berarti kalau sudah fardu kifayah bukan berarti dia tidak melaksanakan, dia laksanakan. Hukum buat dia berarti berpindah menjadi sunnah muakkadah. Jadi nih, kalau di satu tempat tidak ditegakkan syiar salat berjamaah, ya ulama juga membahas gimana kalau salat jamaahnya ngumpet-ngumpet apakah menggugurkan? Maka jawabannya adalah tidak menggugurkan. Contoh gini, misalkan satu kampung, di situ nggak ada masjid, nggak ada salat berjamaah, ya, nggak ada salat berjamaah yang disyiarkan. Ada orang salat berjamaah masing-masing di rumahnya. Apakah menggugurkan daripada fardu kifayah ini? Maka jawabannya enggak. Yang salat berjamaah yang tergugurkan kewajibannya adalah salat jamaah yang disyiarkan. Yang disyiarkan. Jadi kalau satu kampung nggak ada masjidnya, ya ini berdosa semua. Nggak ada masjid, kemudian tidak ditegakkan salat berjamaah di situ. Nah, jelas? Ya. Nah, kalau sudah ditegakkan salat berjamaah, maka untuk orang lain, ya, hak bagi yang lainnya adalah sunnah muakkadah. Paham nggak maksudnya? Ini di Bungur nih ada masjid, banyak masjidnya. Ada nggak salat berjamaah di situ? Ada. Berarti fardu kifayah sudah gugur. Nah, untuk yang lainnya berarti hukumnya sunnah muakkadah. Nah, bukan berarti sunnah muakkadah boleh ditinggalin semata-mata. Ya, boleh ditinggalin sunnah ini. Ya, ini tercela. Hatta ulama yang berpendapat sunnah muakkadah mengatakan tidak layak, tidak seyogianya orang yang tidak punya uzur kemudian dia meninggalkan berjamaah. Tidak layak. Kecuali ada uzur. Nanti akan sebutkan uzur ya. Apa saja yang boleh tidak atau boleh dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Kalau fardu kifayah. Tentu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau sudah selesai fardu kifayah, sunnah muakkadah itu orangnya. Jadi sunnah muakkadah ini kan hukum status daripada amalan. Ya kan? Contohnya tadi sholat berjamaah menurut sebagian ulama seperti An-Nawawi berpendapat fardu kifayah. Arti fardu kifayah kalau tidak ditegakkan sama sekali, nggak ada yang melaksanakannya, maka semua berdosa konsekuensinya. Tapi kalau yang berpendapat sunnah muakkadah tidak sampai berdosa, jadi konsekuensinya, ya, misalkan ada seperti ini Abu Syuja kemudian Imam Rafi'i berpendapat sunnah muakkadah, sholat berjamaah sunnah muakkadah. Oh ternyata di satu kampung nggak ada yang mensyiarkan sholat berjamaah, maka konsekuensinya tidak sampai berdosa, tidak sampai paham maksudnya? Ya, konsekuensinya tidak sampai berdosa. Kalau yang pendapatnya sunnah muakkadah. Nah, kalau sudah ditegakkan sholat berjamaah bagi yang berpendapat fardu kifayah, sudah ditegak, oh ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Bolehkah dia meninggalkannya?
Ya, maka ulama mengatakan dia tinggalkan tercela. Aib. Salah. Kalau dia tinggalkan sholat berjamaah, maka ini tercela. Ya, karena dia telah meninggalkan satu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tinggalin itu dengan sengaja, ya. Nah, hukumnya bagi dia adalah sunnah muakkadah, tidak lagi fardu kifayah. Maksudnya gitu. Sama kayak sholat jenazah. Sholat jenazah kan fardu kifayah, ya kan? Kalau ada satu orang, dua orang, tiga orang, berarti sudah tergugurkan. Sudah tergugurkan fardu kifayah. Apakah dia boleh serta-merta meninggalkan sholat jenazah? Maksudnya gini, dia satu hal yang lumrah atau tidak, atau apa kita bilang? Ketika dia lihat, oh udah ada yang nyolatin jenazah, Anda nggak usah nyolatin lah. Mentang-mentang sudah tergugurkan, maka hilang keutamaan besar dari dia. Ya, walaupun sudah tergugurkan fardu kifayahnya, binisbati ilaihi hukumnya ada apa bahasa Indonesia sih? Yani apa namanya? Betul. Kalau untuk hukum untuk dia adalah sunnah muakkad. Namun dia tinggalkan nggak sampai dosa, tapi perbuatan yang tercela. Orang yang meninggalkan sunnah muakkadah tanpa uzur tercela. Orang yang meninggalkan satu perbuatan yang hukumnya sunnah muakkadah tanpa uzur syar'i tercela. Tercela. Ya. Walaupun tidak sampai derajat berdosa, tapi tercela dan hilang dari dia keutamaan besar. Nah, ini banyak orang-orang kita belum paham. Sebagian mengatakan, oh ngapa yang sunnah ini, jangan mentang-mentang sunnah kemudian dia tinggalin. Bahkan naudzubillah banyak ada kiai, ya, Anda pernah sering lihat sendiri. Rumahnya samping masjid, punya pengajian, punya majelis taklim. Begitu datang waktu sholat, dia masih duduk depan rumahnya. Ya, dia pikir sunnah muakkadah. Ya, boleh ditinggalkan. Ini nggak layak. Apalagi sebagai tokoh agama. Tidak layak. Kecuali kalau memang dia ada uzur. Ada uzur. Ya, walaupun dia nggak berdosa, sekalipun dia nggak berdosa, tapi nggak layak lah. Apalagi seorang tokoh agama yang merupakan panutan umat. Tidak layak dia meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Ayo. Jelas? Jelas. Nah. Ya, bahkan kita juga disunnahkan, kata Imam Syafi'i, membawa anak-anak kita yang masih kecil ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah sampai segitunya. Ya, Imam Nawawi rahimahullah, beliau dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan qala Syafi'i wal ashabu wa yu'maru as-sabiyyu bi huduril masajidi wa jama'ati salatin wa jama'atin ya wa jama'ati salatil ya'tadaha. Ya, kata Imam Syafi'i dan juga ashab, ya, para ulama-ulama yang lain, hendaknya diperintahkan anak-anak kecil. Ya, diperintahkan anak kecil untuk menghadiri atau datang ke masjid dan menyaksikan sholat berjamaah. Walaupun mereka belum ada kewajiban sholat. Tapi mereka sudah disunahkan untuk dibawa ke masjid. Supaya apa tujuannya? Liya'tadaha, supaya terbiasa. Gini dulu para sahabat. Para sahabat dulu yang saat itu masih kecil-kecil, belum balik, udah dibawa sama bapak-bapak mereka ke masjid. Ya, begitu juga dengan anak-anak sahabat yang lainnya dibawa ke masjid walaupun belum balik. Ya, Nabi SAW selalu mengajak Al-Hasan Al-Husain yang ketika masih kecil ke masjid. Ya, ke masjid. Nah, sehingga di sanalah terbentuk karakter, ya,
seorang itu akan menjadi cinta masjid. Ya, kan pernah dengar kisahnya ketika Nabi SAW selesai sholat, ini waktu dalam keadaan gelap ya, malam, sholat malam, mungkin sholat maghrib atau sholat isya. Selesai sholat, ya, Hasan atau Husain anda lupa, dia mau pulang tapi ragu-ragu. Mau pulang ke rumah ibunya, ke rumah Fatimah, tapi ragu. Gelap kan nggak kelihatan. Maka ya Abu Hurairah yang mengantarkan Al Hasan atau Al Husain yang lupa ke rumah Fatimah, diantarin. Artinya saat itu anak-anak sahabat yang masih kecil sudah dibawa ke masjid. Ya, supaya bertujuannya liya'tadaha, supaya dia terbiasa. Jadi kalau anak-anak kecil itu jangan diusir di masjid. Harus diarahkan, dibimbing, ya kan? Dibimbing, diarahkan supaya nggak gaduh, nggak ribut. Dan ini yang diterapkan oleh para sahabat. Ya, ini sangat dianjurkan membawa anak-anak ke masjid. Baik. Nah, di sana ada uzur. Uzur bolehnya dia tidak berjamaah. Uzur bolehnya dia tidak berjamaah. Besok-besok dibersihin ini kan. Kayak pakai ini aja, pakai sabun. A'zar jamaah. Uzur-uzur ya, a'zarut takhalluf, at-takhalluf. A'zar, uzur, a'zar ini jamak dari uzrun. A'zarun, at-takhallufu an at-takhallufi an salati al-jama'ati. Ada dua. Ada a'zarun ammah, uzur secara umum, ammatun. Ada jauhan khassah. Uzur-uzur khusus. Ada uzur yang secara umum seperti apa? Seperti mislu, seperti matar, hujan. Hujan boleh seorang nggak sholat jamaah. Atau khauf, kondisi takut. Mungkin takut ada orang jahat. Ini kalau memang dikhawatirkan. Atau wahlun syadid, atau rihun asif. Rihun apa rih? Rihun asif, angin topan. Atau yang lain-lain, uzur-uzur lain. Boleh seorang kalau ada uzur ini, boleh dia takhalluf an sholatil jamaah, dia nggak ikut sholat jamaah, boleh. Kemudian ada uzur khassah. Uzur khassah, yaitu apa? Seperti maradun, sakit, atau apa? Banyak sakit. Apalagi soal uzurnya? Lapar, ya kan? Haus, al-ju' wal 'atash asyadidaini. Sangat lapar, sangat haus. Ya, namun juga apa? Mudafa'atu al-hadas. Menahan hadas. Seperti apa hadasnya? Baul. Atau
gaib, BAB, nggak boleh dia. Dia boleh ketinggalan sholat jamaah walaupun dia selesai, jamaahnya udah selesai, ya tidak tercela bagi dia. Ya. Atau juga uzur khusus seperti apa? Kata Nabi SAW, Nabi melarang orang yang makan bawang ke masjid. Makan bawang ke masjid. Apa ilatnya? Ilatnya adalah al-idza, mengganggu orang. Ya, maka sesuatu yang dapat mengganggu orang seperti bau mulut atau bau badan yang memang dia nggak bisa hilangin itu baunya, dia boleh nggak sholat di masjid. Bahkan ulama mengatakan dia makruh kalau dia sholat di masjid dalam keadaan seperti itu. Dimakruhkan bagi dia karena dia mengganggu. Ini uzur yang sifatnya khusus. Yang ngantuk uzur khusus. Uzur. Ngantuk, sangat ngantuk ya, itu uzur. Namanya uzur. Ini boleh gak sholat jamaah? Ya, gak sholat jamaah boleh. Ayo. Suma qala rahimahullah. Wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imami. Wajib bagi makmum meniatkan i'timam. Meniatkan apa? Bermakmum. Ya, kalau dia sholat berjamaah maka makmum wajib menghadirkan niat untuk bermakmum. Ya kan? Untuk mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Dunal imam, berbeda dengan imam. Imam nggak perlu dia niatkan jadi imam. Ya. Adapun makmum untuk mendapatkan sholat jamaah bersama imam, dia wajib menghadirkan niat sholat berjamaah bermakmum. Karena at-tabi'iyatu tahtaju ila niyat. Sesuatu yang sifatnya mengikuti butuh kepada niat. Kalau si makmum tidak berniat, bermakmum kepada imam, maka sholatnya terhitung sebagai sholat furoda, sholat sendirian. Jadi misalkan dia mutlakkan niatnya ingin sholat isya, tapi tidak dikaitkan berjamaah bersama imam, maka dia mendapatkan sholat furoda, pahala sholat furoda. Dia mendapatkan pahala sholat sendiri, ifrat. Ya, atau sholat munfarid sendirian. Kalau dia tidak kaitkan niatnya untuk bermakmum. Paham? Nah, beda dengan imam. Kalau imam nggak diharuskan dia meniatkan untuk jadi imam, enggak. Dia nggak harus meniat. Adapun makmum harus. Jelas ya? معناه بالعفس محموما لله تعالى. Makmum. Dia niatkan bermakmum. Tapi dalam hatinya bermakmum. Nah, cuman bermakmumnya tidak boleh dia takyin. Misalkan gini, dia niatin dalam hatinya saya sholat isya bermakmum kepada Imam Nabil. Ternyata imamnya Rehan atau Syahrul. Maka nggak sah itu. Sholatnya dia tidak sah. Kenapa? Karena dia takyin. Jangan dia takyin imam. Imam mutlak, imam siapa aja udah. Diniatkan dalam hatinya. Tapi kalau ada takyin, ditakyin imamnya Nabil, misalkan dia mau sholat di belakang Nabi, diniatkan. Ternyata fabana lahu anna imamahu Syahrul. Gitu. Ternyata ya setelah itu dia tahu bahwa imamnya Syahrul. Maka sholatnya dia batal, tidak sah. Naam. Ya. Jadi harus poinnya di sini meniatkan dia bermakmum. Dia harus niat bermakmum. Kalau dia tidak niat bermakmum, maka dia hanya dapat sholat sendiri. Berarti dia tidak dapat keutamaan sholat berapa tadi? 27 darajah. Dia hanya mendapatkan 1 derajat, tidak mendapatkan 27
derajat. Paham? Selain Jumat. Kalau Jumat nggak boleh dia nggak bermakmum, harus wajib bermakmum, dia niatkan pada Jumat. Karena syarat sah Jumat harus berjamaah. Syarat sah Jumat harus berjamaah. Beda kalau sholat Isya, sholat zuhur, sholat yang 5 waktu tidak harus, dia disyaratkan harus berjamaah. Paham? Adapun sholat Jumat harus berjamaah. Kalau dia tidak niatkan berjamaah atau dia tidak niatkan bermakmum, maka dia tidak mendapatkan Jumat. Aywa. Hah? Dia mengulang sholat zuhur. Dia mengulangi sholat zuhur. Nah, dunal imam. Imam enggak. Beda dengan imam. Kalau imam tidak harus meniatkan dirinya jadi imam. Jadi gini misalnya kita nih, kita masbuk, ya kan? Imam salam kita naik. Tiba-tiba di belakang kita datang orang nepuk kita. Ingin bermakmum dengan kita. Yang niat siapa? Yang niat berjamaah siapa? Iya, makmum. Kita boleh nggak? Boleh kita rubah jadi imam, boleh aja. Tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Ya kan? Paham nggak? Yang wajib meniatkan bermakmum dia. Itu. Kita boleh merubah menjadi niat jadi imam boleh, tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Jelas? Jelas. Aywa. Yang mana lagi tadi? Suma qala wa yajuzu. Jadi dalilnya itu semua tadi satu tuh, dalil innamal a'malu binniyat itu. Subhanallah, satu hadis ini bisa menyimpulkan berapa hukum, ratusan hukum. Makanya hadis niat itu termasuk sepertiga daripada ilmu. Sepertiga daripada ilmu. Nah, wa yajuzu an ya'tamma al-hurru bil 'abdi. Dan boleh di sini maksudnya sah. Mulai di sini maksudnya apa? Wa yajuzu an ya'tamma ya'tammu apa artinya? Bermakmum. Berarti posisi dia makmum. Boleh sah bermakmum al-hurru, orang yang merdeka. Yakni boleh orang merdeka bermakmum dengan siapa? Bil abdi, dengan budak. Boleh. Itu betul. Apa di situ? Abdi. Bil abdil fasiq. Bil abdi pahot. Bil abdi. Terus ini ada beda, cetak perbedaan. Yang dicetakan itu apa? Boleh. Bil abdi. Bil abdi aja. Dalam anak kan rujuk ke kitab Al-Iqna, disebutkan bil abdil fasiq. Ada kata fasiknya di situ. Iya. Di sebagian naskah disebutkan fasiknya. Bil abdil fasiq. Sebutkan tambahan fasik di sebagian naskah, tapi nggak apa-apa, kita pakai yang apa yang ada di hadapan kita, ya. Wa yajuzu, dan boleh sah seorang yang merdeka bermakmum dengan hamba sahaya. Jadi orang merdeka boleh dia bermakmum dengan hamba sahaya. Bahkan boleh nggak bermakmum dengan fasik, karena sebagian naskah disebutkan boleh bermakmum dengan fasik, seorang yang fasik. Boleh nggak? Boleh. Dalil yang digunakan oleh para ulama adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah sholat di belakang Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf statusnya apa? Fasik.
Dia fasik karena dia banyak membunuh para sahabat, banyak membunuh manusia, zalim, fasik. Tapi Ibnu Umar tetap bermakmum dengan Hajjaj. Namun meskipun boleh, ya juzu ma'al karahah, makruh. Ya, artinya orang yang agamanya bagus lebih diutamakan. Lebih utama. Ya. Kemudian juga boleh sholat di belakang mubtadi', di belakang ahlul bid'ah, boleh. Selama bid'ahnya tidak sampai membuat dia kafir. Adapun kalau dia melakukan bid'ah yang membuat dia kafir seperti Rafidhah, ya, kemudian Qadariyah, nah ini nggak boleh. Jahmiyah boleh, Mu'tazilah boleh. Namun makruh. Kata ulama, kalau sholat di belakang mubtadi', Mu'tazili, Jahmi, makruh. Ya. Kalau ada imam yang tidak berpaham Mu'tazilah, berpaham Jahmiyah, lebih utama kita bermakmum dengan dia. Qala rahimahullah ta'ala wa yajuzu an ya'tamma al-hurru bil 'abdi. Salam. Wal balighu bil murahiqi. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Salam. Wala qari'un bi ummiyin. Bi ummiyin. Berkata Syekh Al-Imam Abu Suja rahimahullah, wa yajuzu, dan boleh sah seorang yang merdeka bermakmum dengan budak. Wa fi ba'di nusakh bil fasiq. Dalam sebagian naskah disebutkan bolehnya atau sahnya. Yajuz bermakna di sini, yajuz apa? Sah. Boleh bermakmum dengan yang fasik. Ya. Sahnya ma'al karahah, sah tapi makruh. Seorang merdeka bermakmum dengan hamba sahaya, sah, makruh. Tapi orang yang merdeka baik agamanya bermakmum dengan seorang yang fasik, sah tapi makruh. Namanya as-sihhatu ma'al karahah. Jadi walaupun hukumnya boleh. Wal balighu bil murahiqi. Bolehnya juga sah, ya, seorang balik, seorang yang balik. Dalam naskah yang lain disebutkan wal abdu wal balighuna, wal balighuna. Ya benar, wal balighu. Wal balighu bil murahiqi. Boleh sah orang balik bermakmum dengan murahiq. Dengan murahiq. Siapa ini maksud dengan murahiq di sini? Murahiq di sini adalah seorang anak yang sudah mumayyiz, namun dia belum balik. Sekiranya dia jadi imam, mengimami orang-orang yang sudah balik, mengimami orang-orang dewasa, mengimami orang-orang yang tua, sah enggak? Sah. Selama dia yuhsinul qiraah. Selama dia yuhsinul qiraah, dia bisa baca Fatihah dengan benar, sah. Ya. Murahiq yang dimaksud adalah seorang anak yang sudah mumayyiz. Ya. Karena untuk menjadi imam tidak disyaratkan harus balik. Harus balik. Ya. Terlebih seorang yang murahid ini, anak kecilnya ini adalah termasuk aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling bagus bacaannya, maka boleh dia menjadi imam. Dan tidak ada keharusan, ya, bahwa imam itu harus orang dewasa, enggak ada harus. Makanya Nabi patokannya pertama kali apa? Fal ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, ya kan?
Yang pertama kali kata Nabi, hendaknya yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling aqra. Aqra ulama mentafsirkan adalah orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling banyak hafalannya. Dia lah jadi imam. Ya. Yang pertama urutannya aqra. Kemudian kalau qiraatnya sama, kualitas bacaan sama, hafalan sama, maka fa'alamuhum bisunnah. Yang paling paham tentang sunnah. Terkait juga dengan fikih. Kemudian fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Jadi yang paling lebih dulu hijrah, gitu ya. Nah, ini dapat itu. Sawa. Silman masuk Islam. Berarti terus urutannya? Gaya terakhir? Yang terakhir paling tua terfitrah maka yang lebih dulu masuk Islam. Terakhir lagi? Paling tua usia. Hah? Yang pertama itu paling banyak. Paling tua? Paling tua umurnya dari sisi umur urutan keberapa? Terakhir. Nah, jadi ini memang nggak ada keharusan harus yang paling tua dalam menjadi imam. Jadi urutannya adalah aqra, ya, bacaannya paling bagus, ya kan? Kemudian kayak tadi imam kita paling, ya, kemudian hafalannya, kemudian juga paling faqih, paham tentang sunnah, yang termasuk fikih sholat, terus masuk hijrah, masuk Islam, dan umur baru, umur terakhir. Ya. Fa in kanu fil umuri sawaan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dilihat paling dulu lahirnya siapa. Dua-duanya sama siapa? Wallah. Banyak sama tangkaya. Ini maksudnya dalam hal apa? Taqdimul imam, mendahulukan imam. Jadi siapa yang layak jadi imam. Jadi tidak diharuskan, tidak disyaratkan harus yang lebih tua. Bahkan anak kecil yang belum balik sekalipun boleh jadi imam kalau memang dia layak. Ya. Wal baligu bil murahiti. Ya, seorang yang balik boleh dia bermakmum dengan anak kecil murahid yang baru mumayyiz. Murahid ini sudah tamyiz tapi belum balik. Mungkin umur 8 tahun, 9 tahun. Ya. Tsumma qala wala tasihhu. Ya, tidak sah. Tidak boleh, tidak sah. Apa itu qudwatu rajulin bimra'atin? Seorang laki-laki berqudwah, bermakmum dengan seorang wanita. Enggak boleh makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Walaupun makmumnya anak-anak kecil, enggak boleh. Ya enggak boleh itu imamnya perempuan. Hatta anak-anak makmumnya anak-anak gitu, laki-laki, imamnya perempuan, enggak boleh. Enggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Nah, ada hadis cuman riwayatnya lemah. Ya, hadis riwayatnya lemah kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah, la ta'umanna imra'atun rajulan. Ya, janganlah sekali-kali seorang wanita mengimami laki-laki. Ya, baik imam sholat maupun imam yang lainnya. Baik imam sholat maupun imam yang lain. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Namun di dalam sholatnya terdapat seorang rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Sud'an. Dilemahkan oleh para ulama. Baik. Ya, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, ya tidaklah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Ya, jadi nggak boleh dia bermakmum kepada perempuan. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tidak sah. Berarti tidak dihitung sebagai sholat berjamaah. Ya ini gini misalnya. Kalau ada anak-anak, kemudian dia bermakmum sama ibunya.
ya, anak-anak ini umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kemudian dia bermakmum ibunya, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya, karena syarat imam adalah laki-laki, kecuali perempuan, dia sholat mengimami perempuan. Hatta kata ulama, la tasihhu qudwatul unsa bimra'atin. Tidak boleh seorang khunsa ini orang yang bergender bergender ganda, dia bermakmum kepada perempuan nggak boleh. Sampai jelas status dia laki-laki atau perempuan. Khunsa dia nggak boleh beriktimam, berqudwah kepada perempuan, nggak boleh. Walaupun dia lebih ke perempuan, ya, maka dia harus cari imamnya dari laki-laki. Ya, perempuan hanya sah mengimami perempuan. Ya, perempuan hanya sah mengimami perempuan. Wala qari'un bi ummiyin. Dan tidak sah juga seorang qari yang dimaksud di sini adalah yuhsin qiraah. Dia bisa baca Al-Fatihah dengan baik, yang benar, dengan sesuai dengan tajwid. Dia bisa. Kemudian dia berqudwah dengan ummi. Ummi yang dimaksud di sini adalah dia bukan sama sekali buta huruf, bukan sama sekali nggak bisa. Dia bisa baca tapi nggak benar bacanya, ini ummi. Atau dia hafal, ya, kemudian dia hanya hafal dari pendengaran saja, sehingga dia tidak bisa mengucapkan dengan benar. Hanya sekedar hafal aja. Ini namanya ummi. Nah, seorang qari, orang yang dia bisa baca Al-Fatihah dengan benar, dia nggak boleh bermakmum dengan orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah, atau dia bisa baca Al-Fatihah tapi nggak benar. Ya, nggak boleh. Jadi patokannya adalah dia bisa nggak baca Al-Fatihah. Mungkin kalau baca surat-surat lain dia masih dimaklumi, sholatnya masih sah. Tapi kalau udah Al-Fatihah, seperti misalnya dia mentasydidkan yang takhfif, mentakhfifkan yang tasydid, ya. Dia tidak membaca tasydid ketika ada tasydid, tapi dia takhfif. Seperti iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu, dia tidak tasydid. Ya. Kemudian juga Rabbil alamin, dia baca Rabbil alamin. Ya. Nah, ini namanya tidak yuhsin qiraah. Maka dia, orang seperti ini dihukumi sebagai ummi, Ya, ummi yang dimaksud di sini adalah ummi, dia tidak bisa la yuhsinu qiraatal Fatihah. La yuhsinu qiraatal Fatihah. Baik, kalau dia memungkinkan bisa belajar, ya. Kalau memungkinkan bagi dia bisa belajar, tapi dia nggak belajar, dia nggak perbaiki, kemudian jadi imam, nggak boleh, nggak sah kita sholat di belakang. Ya. Contoh juga ada orang salah baca ghairil maghdubi alaihim jadi khairil maghdubi alaihim. Nah, ini kan karena makhrajnya sama, kha dengan gha. Makhrajnya sama. Ya. Dia nggak bisa bedakan ghairil maghdub, dia baca khairil maghdub. Sah nggak sholatnya? Nah, karena maknanya berubah. Ghairil maghdub bukan orang yang dibenci, tapi khairil maghdub sebaik-baik orang yang dimurka. Sebaik-baik orang yang dimurkai. Nah, ini kan merubah makna, yukhillul makna. Namanya yukhillul makna, merubah makna. Aywa. Tsumma qala wa ayyu mawdi'in, dan di tempat mana saja. Shalla fil masjidi, ia salat di masjid, bi salatil imami fihi, dengan salat imam padanya. Yakni di bagian manapun dia salat bersama imam, kalau diniatkan berqudwah, bermakmum, berjamaah, dan terpenuhi syarat-syarat sah berqudwah atau berjamaah, dia boleh.
Ya, dengan syarat wa huwa alimun bi sholatihi, dia mengetahui salatnya imam. Dia tahu bahwa imam sedang salat. Ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Ajza'ahu, maka mencukupi, sah. Kalau misalnya dia salat, ya, salat, ya, dia lihat imam, oh imamnya di situ, ya kan? Kemudian dia salat di mana? Di belakang, di samping imam, di belakang imam, di apa? Di samping imam, ya kan? Maka sah. Selama dia alimun bi sholati. Dan syarat yang kedua, malam yataqaddam alaihi, tidak boleh dia maju dari imamnya. Tidak boleh dia maju. Posisinya dia tidak boleh maju dari imam. Gak boleh dia ada di depan imam. Yang namanya imam itu ada di depan, makmum di belakang. Gak boleh makmumnya di depan, imamnya di belakang. Ini keliru. Ya, kecuali kalau memang dia nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat, ini beda. Sah harus. Ya. Jadi baik dia posisi di samping imam ataupun di belakang imam, sah. Yang nggak boleh di depan imam. Jadi imam siapa? Kecuali satu yang bolehnya di depan imam. Jenazah, mayit. Ya. Jelas? Nah, wa ayu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Ya, di tempat manapun ia sholat di masjid dengan sholat bersama imam, wa huwa alimun bi sholatihi, sedangkan ia mengetahui sholatnya imam, maka sah. Dalam madzhab Syafi'i sah. Hatta yakni gini misalnya, yakni dia sholat di pojokan berdua, ya, imam di sini, makmum di belakang jejer, kemudian dia bikin satu orang dua orang sono di sebelah kanan, sebelah kiri sebelah kanan. Enggak, bukan. Dia berjamaah, dia niatkan bermakmum. Sah. Sah. Jawabnya tuh nggak ada Quran. Nah, jaraknya itu sah seorang itu bermakmum dengan imam, jaraknya pertama dia dapat melihat imam, menyaksikan, atau dia melihat shaf, atau dia mendengar. Paham? Jadi kalau misalnya di masjid nih, jadi masjid Bungur nih ukurannya semuanya segini, ya, di belakang masih masuk masjid bukan? Masih, walaupun kehalang tembok, masih masuk masjid. Andai kata dia sholat di belakang, ya, dia mendengar imam, dia tahu imam sholat di sini ada jamaah sholat, masih sah. Tapi dalam mazhab Ahmad enggak. Dalam mazhab Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, Hambali enggak sah. Hatta yakni kalau dia sholat di belakang shaf sendirian, dalam mazhab Hambali enggak sah. Nah, makanya di haram kan tempat muazzinnya kan di atas jauh, ya, mereka sah. Kenapa? Karena mereka melihat iktimam, ada syarat yang terpenuhi di situ. Kan sholat mereka nggak di bawah, nggak di masjid, ya. Maksudnya nggak di bawah, di ruang utama, di ruang azan. Baik. Wa in shalla fil masjidi, jika ia sholat di masjid, wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu, sedangkan makmumnya berada di luar masjid, dekat darinya, dekat dari masjid itu. Ya, ini misalnya ya imamnya di sini, sholatnya di masjidnya di sini, kemudian makmumnya sholat di rumahnya Rehan, rumahnya Rehan. Wa huwa alimun bi sholatihi, ia tahu sholatnya imam, tahu, mungkin kedengaran pakai speaker. Wala ha'ila hunak, dan tidak ada penghalang, jaza, boleh. Jadi kalau kondisi di rumah Rehan ada penghalang enggak?
Ada tembok. Berapa tembok gitu. Ada burung. Ada warung. Ya. Kalau beda kalau Jumat, kalau softnya penuh. Kalau softnya penuh, dia boleh sholat mana aja. Ada terakhir soft terus nyambungnya. Karena kalau di mantan di ruang kamu Nah, kenapa disyaratkan tidak ada HL, tidak ada penghalang? Karena dikhawatirkan walaupun pakai mukabir shaut, pakai speaker, tiba-tiba dia mati speakernya, sehingga ente yang sholat di rumah dengan niat makmum ke sini, ya nggak kedengeran suara imam dan nggak ngelihat jamaah, nggak sah. Jadi syaratnya adalah mendengar imam dan dia melihat barisan soft. Penghalang, tembok atau tirai, ya. Jaza, maka boleh sah sholatnya. Kalau dia tidak ada haid. Ya, wal ma'mu ya wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi walaha ila hunaka jaza. Jaza ay sahhat. Sahhat salatuhu. Sah salatnya. Kalau dia tidak terpenuhi dua syarat ini tidak sah. Yani in shalla fil masjid wal ma'mum kharijal masjid qariban minhu, walaupun qarib masjidnya, tapi dia sholat di luar, imamnya di dalam, dia di luar, ada penghalang dan sehingga dia tidak tahu sholatnya imam, tidak ngelihat gerakan sholat imam maupun makmum, tidak bisa mendengar suara imam, maka tidak sah sholatnya. Karena tidak ada qudwah di situ, tidak terpenuhi syarat berqudwah. Jelas? Hakadha wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka minimal Al-Fatihah dibenerin. Al-Fatihah minimal banget tuh Al-Fatihah udah. Karena kalau Al-Fatihah udah nggak dibenerin, namanya ummi dia. Nggak sah. Nah, kelas insyaallah nwasil fi liqa'il qadim. Wassallallahu ta'ala an yanfa'ana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.